Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Fauzan akan menceritakan salah satu tokoh Islam yang luar biasa. Beliau bernama Mehmed II atau yang lebih dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih, yaitu sang penakluk Konstantinopel. Sebelum itu aku mau bahas dulu tentang Konstantinopelnya ya guys. Dan buat kamu yang kebetulan klik video ini, ayo klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya, biar bisa dengerin cerita-cerita lainnya di next video tentang Konstantinopel. Konstantinopel ini guys memiliki letak yang sangat strategis dalam segi ekonomi maupun politik karena menjadi kota penghubung antara benua Asia dan benua Eropa. Berdiri pada tahun 658 sebelum Masehi, yang pada awalnya merupakan desa nelayan yang dikenal dengan nama Bizantah. Pada tahun 335 Masehi oleh Kaisar Konstantin dijadikan sebagai ibu kota Imperium Romawi Timur atau Imperium Bizantium, sehingga digunakanlah nama Konstantinopel mengikuti nama sang kaisar. Dan di kota Konstantinopel inilah terdapat pusat kepastoran gereja Ortodoks Timur, yaitu gereja Hagia Sophia. Kota Konstantinopel merupakan kota yang sangat kuat dan kokoh perlindungannya. Kota ini berbentuk segitiga. Dua sisinya dikelilingi oleh 3 lautan, yaitu Teluk Tangkutuk Emas, Selat Bosporus, dan Laut Marmara. Lalu di sisi ketiga daratannya diliputi 2 lapis dinding yang kokoh sebagai benteng, serta parit di bagian terluarnya. Diceritakan juga di dalam pagar-pagar banyak sekali gereja-gereja yang katanya memiliki jumlah lebih dari jumlah hari dalam setahun. Selain itu nih guys, istimewanya Konstantinopel, pada masa itu kota-kota lain jalannya belum diperkeras. Di sana sudah diperkeras dengan batu porfidi dan marmer. Di sana dibangun forum-forum, dibangun gedung-gedung, dan di tengah-tengahnya ada gereja yang sangat besar sekali, bangunan terbesar di dunia pada masanya, simbol kebanggaan Kristen Ortodoks, namanya Gereja Hagia Sophia. Gereja Hagia Sophia ini kalau di Indonesia nih sekitar segede Istiqlal, bahkan bisa lebih besar. Kubahnya pun lebih besar dari Istiqlal. Di setiap dinding-dindingnya ditata dengan batu permata, ada emas-emasnya juga, dan di saat matahari menyinarinya, cahaya berkilauan ke seluruh tempat, pokoknya keren sekali. Saking kerennya Hagia Sophia ini guys, orang-orang berebut ingin ke sana karena dianggap tempat paling indah. Begitu istimewa dan terkenalnya kota Konstantinopel, membuat banyak orang bermimpi ingin menaklukkannya. Apalagi ada satu hadis Rasulullah tentang Konstantinopel. Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan, sebaik-baiknya pemimpin adalah penakluknya, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya. Nah, karena kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini membuat para khalifah dan pemimpin kaum muslimin berlomba menaklukkan Konstantinopel. Tercatat dalam sejarah telah 11 kali upaya dilakukan sepanjang 800 tahun sebelum masa kepemimpinan Muhammad Al-Fatih datang. Dan pada tahun 1453 lah Sultan Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel dan membuktikan kebenaran hadis Rasulullah tentang Muhammad Al-Fatih. Kalau kita ngomongin orang-orang besar, tentunya tidak akan terlepas dari peran orang tua dalam mendidik dan membentuk anaknya. Untuk Muhammad Al-Fatih sendiri, orang tuanya mendidik anaknya dengan memilih ulama terbaik pada masa itu. Guru pertamanya yaitu Syekh Ahmad Al-Qurani. Beliau mengajarkan Al-Quran karena dasar semua pendidikan adalah Al-Quran. Dikisahkan juga nih guys, pada saat Syekh Ahmad Al-Qurani mengajar Muhammad Al-Fatih yang masih kecil, ternyata anaknya bandel banget. Lalu Syekh Ahmad memohon izin kepada ayah Sultan Murad II. Mohon maaf Sultan, ya ada apa Syekh? Boleh saya mendidik anak Anda dengan cara saya? Oh silahkan saja Syekh, tidak ada masalah.
Lalu dipanggillah Muhammad Al-Fatih. Tanpa alasan apapun, Muhammad Al-Fatih dipukul menggunakan kayu. Buk! Seketika mentalnya down dan langsung hormat pada gurunya. Hasilnya, di usia 8 tahun Muhammad Al-Fatih hafal Al-Quran. Wah, luar biasa sekali ya. Mungkin itu yang disebut karomah para ulama. Pukulannya saja bisa bikin pintar. Ketika Muhammad Al-Fatih dewasa, dia pun berkata, "Jika guruku dulu tidak pernah memukul saya tidak akan menjadi saya yang sekarang." Next, guru keduanya adalah Syekh Asamsuddin. Beliau mengajarkan seluruh kisah-kisah sejarah, kisah-kisah tentang Rasulullah, menceritakan akhlak Rasulullah, bagaimana cara berperang dan sebagainya, sehingga timbul kecintaan pada Rasulullah dan meniru Rasulullah. Selain berkisah tentang Rasulullah, Syekh Asamsuddin juga berkisah tentang para sahabat, panglima besar dalam Islam, juga mengajarkan ilmu-ilmu lain karena beliau ini seorang jenius sejarah, bahasa, tanaman obat, astronomi, dan sebagainya. Dengan tampaan dari Syekh Asamsuddin ini, sehingga membentuk mental, adab, akhlak, dan tentunya ilmu yang mumpuni terhadap Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih terbentuk dengan mental satria luar biasa. Dikisahkan juga pada usia 11 tahun sudah membuat puisi tentang berjihad. Suatu hari ketika Muhammad Al-Fatih berkisar usia 5-8 tahun, Syekh Asamsuddin mengajak Muhammad Al-Fatih melihat Hagia Sophia dari kejauhan. "Nak, kamu lihat itu apa?" "Ya, Hagia Sophia." "Apa itu Hagia Sophia?" "Tempat yang akan kita taklukkan nanti, Syekh." "Kalau gitu saya mau cerita. Bapakmu pernah ke sana tapi gagal. Kakekmu pernah ke sana tapi gagal. Buyut-buyutmu sampai keturunan ke-7 pun gagal. Dan setelahmu juga tidak akan bisa." "Loh, kenapa, Syekh?" "Karena saya senantiasa meminta dalam sujud saya, dalam setiap tahajud saya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu saya minta bahwasanya yang disebut-sebut dalam hadis, yang disebut-sebut sebaik-baiknya panglima, yang memimpin sebaik-baiknya pasukan adalah Ananda. Kamu yang menaklukkan Konstantinopel." Sejak saat itu dia yakin betul, karena gurunya meyakinkan pada dirinya, dijadikan mentalnya menjadi panglima terbaik, langsung saat itu menjadi pribadi yang berbeda dari orang-orang lain. Apa yang terjadi? Pada usia 18 tahun Muhammad Al-Fatih bisa menguasai 8 bahasa, diantaranya bahasa Arab, Turki, Rusia, Yamani, Ibrani, dan yang lainnya. Dikisahkan juga nih guys, Muhammad Al-Fatih semenjak balik hingga meninggal tidak pernah meninggalkan sholat rawatib dan sholat tahajud. Muhammad Al-Fatih juga yakin jika menginginkan sesuatu yang besar, maka jangan hanya melakukan amal-amalan biasa. Jika menginginkan lebih dari orang lain, maka harus melakukan lebih dari yang orang lain lakukan. Maka dia selalu melakukan sunnah-sunnah nawafil. Membentuk pasukan. Selain beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad Al-Fatih juga melakukan sebab akibat untuk dapat menaklukkan Konstantinopel. Dia mengumpulkan 7.000 pasukan elit yang disebut Inkisaria dalam bahasa Arab atau Yeniseri dalam bahasa Turki. Inkisaria ini adalah pasukan khusus yang dibentuk mentalnya dan segala halnya untuk menjadi mujahid fisabilillah, atau pada masa itu disebut Ghazi, yang nantinya disiapkan untuk penaklukan Konstantinopel. 7.000 pasukan ini dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan satu kelompoknya ditempatkan di dalam barak-barak. Nah, di setiap barak ini guys ditugaskan satu ulama untuk mengajarkan Al-Quran dan hadis, membentuk mental mereka menjadi sebaik-baiknya pasukan. Setiap harinya mereka dilatih fisik, dilatih mentalnya, dilatih ilmunya, sampai benar-benar mereka menjadi pasukan yang hebat. Diceritakan juga setengah dari pasukan ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud di malam hari. Membangun benteng. Selain membentuk pasukan, Muhammad Al-Fatih juga membangun benteng Rumeli Hisar di Selat Bosporus. Al-Fatih berkata, "Kenapa Konstantinopel tidak pernah ditaklukkan? Itu karena Selat Bosporus tidak ditutup, jadi bala bantuan, bala tentara bebas masuk." Nah, dari pemikiran itu Muhammad Al-Fatih membangun benteng Rumeli Hisar di Rumelia Romawi dengan posisi tepat di depan benteng yang sudah dibangun oleh buyutnya, yaitu Anadolu Hisar. Mendengar kabar pembangunan benteng ini, Kaisar Konstantinopel geram dan mengirim surat.
Hei kamu, anak siapa berani-beraninya bikin benteng di tanah orang? Gak tahu diri. Padahal dulu buyutmu bikin benteng di tanahnya sendiri, izin dulu pada Konstantinopel. Seperti seorang anak yang meminta izin pada bapaknya. Sedangkan kamu mendirikan benteng di tanah orang tidak izin pula. Muhammad Al-Fatih pun memberi balasan. Saya beritahu kamu, wilayahmu adalah Konstantinopel yang dibatasi pagar-pagarmu saja. Jadi selain wilayah itu bukan wilayahmu dan aku bebas membangun apapun di sana. Dan kalau kamu bicara tentang sultan-sultan sebelum saya, ketahui baik-baik, sultan yang sekarang beda dengan sultan yang kemarin. Yang tidak bisa mereka lakukan akan saya lakukan. Yang tidak bisa mereka selesaikan akan saya selesaikan dalam waktu cepat. Kalau kamu kirim orang lagi, saya pastikan dia tidak akan kembali dalam keadaan hidup. Lalu Konstantinopel pun tidak berani mengirimkan orang lagi. Benteng Rumeli Hisar ini selesai dalam waktu 4 bulan saja dengan luas 30.000 meter persegi. Tinggi benteng ini 60 meter. Jika dilihat dari atas membentuk nama Muhammad dan dijuluki Bos Kesen atau pemotong tenggorokan. Benteng Konstantinopel dan meriam raksasa. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, benteng Konstantinopel berdiri sempurna selama 1123 tahun tidak pernah ditaklukkan. Lapisan pertama yang paling luar berupa parit dengan lebar 20 meter dan kedalaman 10 meter. Lapisan kedua dinding setinggi 5 meter dan ketebalan 3 meter. Lalu lapisan ketiga setinggi 8 meter dengan ketebalan 5 meter. Setiap ada yang berusaha masuk akan dilempari batu, dipanah, dilempar minyak lalu dibakar. Pernah penggali perak dari Serbia mencoba masuk dengan menggali dari bawah tanah, tapi ternyata Konstantinopel lebih pintar. Mereka memiliki alat pendeteksi sederhana berupa baskom yang diisi air dan diletakkan di setiap 1,5 meter, sehingga bisa diperkirakan di mana posisi penggali. Lalu dibuat lubang dari atas, dimasukkan bahan bakar dan boom! Dibakarlah para penggali itu. Maka dari itu Muhammad Al-Fatih berpikir, jika saya mencoba cara yang sudah dipakai orang lain, maka saya pasti kalah, makanya harus ada cara lain. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Yang saya tahu Allah pasti menolong orang-orang yang bertawakal padanya. Saya bertawakal pada Allah dan saya menunggu pertolongan darinya. Benar saja, suatu hari seorang ahli senjata dari Hungaria bernama Orban datang pada Kaisar Konstantinopel, menawarkan untuk membuat senjata. Tapi karena Kaisar tidak memiliki uang, Orban diminta menunggu dan tinggal di Konstantinopel. Tapi setelah 1 tahun menunggu, ternyata senjata tidak juga diperintahkan untuk dibuat. Akhirnya Orban ini datanglah pada Muhammad Al-Fatih. Tanpa melihat rancangannya, Muhammad Al-Fatih berkata, "Bisakah kamu membuat senjata?" Lalu tangannya memperagakan, "Yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini?" Lalu Orban bertanya dengan curiga, "Apakah Anda mau menghancurkan dinding Konstantinopel? Kalau iya, kenapa?" "Kebetulan saya tinggal di sana selama setahun. Saya tahu setiap likuk tembok ini, dan saya bisa membuatkan senjata yang Anda maksud." "Benar? Benar. Oke, buatkan untuk saya. Kamu dibayar berapa?" "Saya dibayar segini." "Oke, saya bayar 4 kali lipat, segera buatkan." Dibuatkanlah senjata fenomenal pada saat itu yang belum pernah ada sebelumnya dan disebut The Basilica Cannon atau The Great Turkish Bombard atau lebih dikenal dengan nama The Muhammad Great Gun. Senjatanya kaliber 0,7 meter, beratnya 18,2 ton, panjangnya 5,2 meter, jarak tembaknya 1,6 km. Sekali memuntahkan proyektil seberat 682 kg. Dan pas dites itu langsung nyungsep 2 meter di bawah tanah. Lalu Muhammad Al-Fatih meminta dibuatkan ukuran 2 kali lipatnya dan dalam 1 tahun membuat 69 meriam dengan ukuran 5,2 meter dan 8,4 meter. Lalu sisanya membuat meriam ukuran standar sekitar 3-4 meter. Di samping persiapan senjata, Muhammad Al-Fatih juga membuat kapal-kapal perang di beberapa kota pantai dengan jumlah 400 kapal yang nantinya akan dikirim ke Konstantinopel melalui Laut Marmara. Nah, pasukan sudah disiapkan, senjata sudah, dan kapal perang pun sudah siap. Mulailah Muhammad Al-Fatih memboyong semuanya menuju Konstantinopel. Kapal-kapal perang dari selatan yaitu Laut Marmara dan 250.000 pasukan dari barat. Mereka berjalan selama 2 bulan dari Edirne menuju Konstantinopel. Yang menarik,
adalah meriam-meriam raksasa yang tadi diceritakan. Mereka membawanya dengan cara setiap meriam ditarik oleh 30 kerbau. Dan setiap 30 kerbau ini di depannya ditemani ratusan pasukan untuk meratakan jalan. Karena saking beratnya, jika jalan tidak rata, meriam tidak bisa ditarik. Tertulis dalam kronikal mereka, ketika kami berjalan di siang hari, maka matahari tidak tembus sampai terompah kami, karena tertutup oleh panji-panji dan tombak-tombak kami. Dan pada malam hari Anda tidak akan melihat bumi, karena tertutup kemah-kemah kami. Ketika pasukan sampai di depan dinding Konstantinopel, orang-orang Konstantinopel lalu naik menara dan menulis dalam kronikal mereka, kami melihat kaum muslimin datang kepada kami seperti sungai dari besi. Berperang. Sebelum berperang, Muhammad Al-Fatih mengirim utusan untuk memberi 3 pilihan. 1. Masuk Islam. 2. Membayar jizyah. 3. Berperang. Tapi Kaisar memilih berperang. Pada hari Jumat 6 April 1453 Masehi, Muhammad Al-Fatih dan pasukannya sholat Jumat di depan dinding Konstantinopel dengan jarak 1,5 km. Jarak ini cukup jauh dipanah, tapi cukup dekat untuk disaksikan. Setelah sholat Jumat, takbir berkumandang. Serangan pun dimulai dan meriam pun ditembakkan. Selama 2 minggu penyerangan dari tanggal 6 sampai 20 April 1453, ternyata pasukan Muhammad Al-Fatih kalah total. Di bagian barat dinding ternyata sangat kokoh. Walaupun dinding sempat hancur oleh meriam, ternyata meriam ini ada kelemahannya, yaitu harus menunggu selama 3 jam untuk tembakan berikutnya. Jadi pihak Konstantinopel bisa segera memperbaiki tembok yang jebol. Di bagian selatan, 400 kapal Al-Fatih dihabisi oleh 27 kapal Konstantinopel yang jauh lebih besar dari kapal-kapal milik Al-Fatih. Hasilnya, mayat-mayat bergelimpangan, logistik berkurang, penyakit menghinggapi, pasukan mulai kehilangan semangat bertempur. Masalah yang paling besar adalah tembok tidak bisa ditembus sama sekali. Salah satu penasehat Al-Fatih berkata, kenapa tembok tidak bisa ditembus? Karena mereka berkumpul di belakang dinding-dinding itu semua. Setiap ada kerusakan pada tembok, mereka bisa cepat memperbaikinya. Andaikan kapal kita bisa ke utara, kalau kita bisa menyerang dari utara, tembok di sana tidak 3 lapis, melainkan 1 lapis saja. Kalau kita menyerang dari utara, pasukan terpaksa terpecah ke utara, dan di sana dinding tidak akan mudah diperbaiki seperti semula. Lalu masalahnya apa? Masalahnya di situ ada rantai yang sangat besar yang membuat kapal-kapal tidak bisa lewat. Lalu Al-Fatih berkata, tenang, sudah saya pikirkan baik-baik dari semalam. Kita punya kapal-kapal, lalu kita parkirkan dulu di Galata. Setelah itu kita angkat ke melewati daratan Galata, dan setelah itu kita kembalikan lagi ke laut. Lalu pasukannya berkata, kenapa saya gak kepikiran ya? Tapi mohon maaf Sultan, bukankah Galata itu sebuah perbukitan setinggi 60 meter, Pak? Saya tahu itu sebuah bukit, tapi jika kamu saja tidak mengira itu tidak akan terjadi, apalagi orang-orang Konstantinopel, mereka tidak akan mengira. Dulu Rasul saja saat berperang selalu pakai strategi kejutan, gak pernah Rasul pakai strategi yang sama dengan orang lain. Jika kita berhasil, kita bisa melakukannya. Gak mungkin Pak, jawab pasukannya. Gara-gara protes pasukannya mengatakan tidak mungkin, lalu berkatalah Muhammad Al-Fatih tentang satu quotes yang paling terkenal dari beliau. Jangan katakan pada saya tidak mungkin sebelum kamu mati mencobanya. Akhirnya disepakati pada tanggal 21 April 1453, kapal-kapal ditarik dari Selat Bosporus ke Teluk Tanduk Emas melalui daratan Galata. Hasilnya pada tanggal 22 April 1453, 72 kapal sudah pindah hanya dalam 1 malam saja. Menjelang matahari terbit, orang-orang Konstantinopel kaget mendengar takbir di atas Bukit Galata. Lalu mereka lari ke atas menara melihat pemandangan yang sangat horor di atas bukit. Bendera-bendera Muhammad Al-Fatih berkibar di sana, lalu melihat ke bawah kapal-kapal perang masuk satu persatu ke wilayah yang dianggap paling aman. Kini wilayah itu berubah menjadi wilayah yang sangat berbahaya. Pada tanggal 27 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih berhasil membuat lubang yang besar dan tidak dapat diperbaiki lagi.
Maka Al-Fatih memerintahkan berhenti menyerang, besoknya diperintahkan berpuasa sunnah, dan memohon pada Allah untuk menaklukkan Konstantinopel. Besoknya pada tanggal 28 Mei mereka berpuasa sunnah, membaca Al-Quran. Ulama-ulama turun mengingatkan tentang kemuliaan jihad fisabilillah. Lalu pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi mereka sholat tahajud, dan pada jam 2 pagi Muhammad Al-Fatih menaiki kudanya lengkap dengan baju zirah atau baju perang beserta pedangnya. Lalu berkhutbah pada seluruh pasukannya dengan khutbah yang masih tercatat sampai saat ini. Jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi kenyataan, dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang menjadi janji hadis ini, yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah kepada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya, dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Hendaklah mereka tidak mengusik tempat-tempat peribadatan dan gereja-gereja. Hendaklah mereka jangan mengganggu para pendeta dan orang-orang lemah yang tidak berdaya yang tidak ikut terjun dalam pertempuran. Disampaikannya nasihat-nasihat, lalu disiapkannya pasukan dengan strategi serangan pasukan pertama dan kedua untuk membuat lawan kelelahan. Pada pukul 2-4 pagi, pasukan pertama bernama pasukan Azam, yaitu pasukan yang terdiri dari lelaki yang belum menikah, menyerang. Lalu pada pukul 4-6 pagi, pasukan kedua yang dinamai Sipahi bergantian menyerang. Dan puncaknya pada pukul 6 pagi, pasukan elit Inkisaria sebanyak 7.000 pasukan berhasil menjebol pertahanan Konstantinopel. Sebelum matahari terbit, Muhammad Al-Fatih masuk ke dalam kota lalu mengatakan, "Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberi kemuliaan para mujahidin, serta kebanggaan dan syukur untuk rakyatku." Lalu diiringinya masuk ke dalam kota, didampingi Syekh Syamsuddin langsung menuju Hagia Sophia. Dan diceritakan dalam sejarah, Muhammad Al-Fatih menoleh ke kanan dan ke kiri sambil mengatakan, "Masya Allah, Masya Allah," merasa tidak percaya dirinya dipilih menjadi panglima terbaik. Kemudian sesampainya di gereja Hagia Sophia, Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya, duduk bersujud ke arah Mekah, melepas sorbannya, lalu mengambil segenggam tanah Konstantinopel dan menaburkannya di atas kepala. Lalu berkata, "Dia cuma manusia, tidak ada yang lainnya. Allah lah yang memberi penaklukan ini." Setelahnya Muhammad Al-Fatih masuk ke dalam gereja dan menemui banyak sekali perempuan dan anak-anak menangis. Mereka mengira akan dibunuh, lalu Muhammad Al-Fatih pun berkata, "Tenang, keluar sekalian semua dari gereja. Yang ingin tetap di sini, properti mereka tidak akan diganggu. Yang mau keluar dari kota ini, kami jamin nyawanya sampai di depan pintu gerbang kota. Kami jaga nyawa mereka, silahkan keluar. Tapi kami minta tempat ini dijadikan masjid." Hari itu juga dibersihkan, berhala-berhala diturunkan, gambar-gambar tidak perlu ditutupi dengan lumpur. Lalu dibuatkannya satu mihrab dan digeser kiblat ke arah Mekah. Semuanya selesai ashar Selasa 29 Mei 1453 Masehi. Dan berkumandanglah azan pertama kali di Konstantinopel. Nah, gimana? Seru kan ceritanya? Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.